Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran ini yang berjudul klasifikasi materi dan perubahannya, yang merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1. Sebelum kita lanjut pada materi, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaan zat padat, cair, dan gas disajikan pada tabel berikut ini, di mana zat padat mempunyai ciri bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat, serta partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Zat cair mempunyai ciri volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang, dan partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Adapun ciri gas yaitu mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, jarak antar partikel gas sangat renggang, dan partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Ciri-ciri unsur yaitu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, serta terdiri atas satu jenis atom. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Perbedaan unsur logam dan non-logam disajikan pada tabel berikut ini. Logam mempunyai ciri berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, dapat ditempa dan diregangkan, serta konduktor listrik dan panas. Adapun non-logam mempunyai ciri ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, serta non-konduktor, kecuali grafit. Ciri-ciri senyawa yaitu zat tunggal dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, serta perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Senyawa dapat diuraikan dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Ciri-ciri campuran yaitu dapat diuraikan, tersusun atas 2 atau lebih dari jenis atom atau molekul, serta perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya, susu coklat, air sungai, udara,
batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Campuran ada dua, yaitu campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Contohnya, larutan gula, larutan garam, larutan asam, basa, dan garam. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunya. Contohnya, cairan air dan pasir. Ciri-ciri larutan asam yaitu rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, serta mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya, jeruk, lemon, tomat, dan cuka. Proses terjadinya hujan asam yaitu bila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer yang sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan asam lainnya. Ketika terjadi hujan, maka air yang dihasilkannya menjadi lebih asam dari keadaan normal. Hal inilah yang disebut dengan hujan asam. Ciri-ciri larutan basa yaitu rasanya pahit, terasa licin di kulit, serta mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya, sabun, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Indikator asam basa ada dua, yaitu yang pertama indikator buatan, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah pada larutan asam. Sebaliknya, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada larutan basa. Sedangkan yang kedua yaitu indikator alami. Contohnya, ekstrak kunyit. Jika dalam larutan asam berwarna kuning cerah, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna jingga. Kobis atau kol merah. Jika dalam larutan asam berwarna merah, dalam larutan basa lemah akan berwarna hijau, sedangkan dalam larutan basa kuat akan berwarna kuning. Serta ekstrak kembang sepatu. Jika dalam larutan asam berwarna merah cerah, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna hijau. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida. Reaksi pembentukan garam yaitu asam plus basa menghasilkan garam plus air. Contohnya, HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Cara memisahkan campuran dapat dilakukan beberapa cara, yaitu pertama, filtrasi atau penyaringan, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Contohnya, penyaringan santan dari ampas kelapa.
Yang kedua, sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campuran lebih sedikit. Contohnya, sentrifugasi biasa yang digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Yang ketiga, distilasi atau penyulingan. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yang keempat, kromatografi. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya, pada tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Serta yang kelima, sublimasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim, sedangkan yang lain tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Sifat benda secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Serta yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, perubahan es mencair menjadi air, serta kertas yang digunting kecil-kecil. Ciri terjadinya perubahan kimia yaitu terbentuk zat baru, terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, serta terjadinya perubahan suhu. Contoh perubahan kimia yaitu kayu yang dibakar berubah menjadi abu, serta besi yang berkarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.